Assalamualaikum, jumpa lagi Football United ringan amatiran ala gue. Kali ini gue mau bikin soal konferensi pers dari Ralf Rangnick ya. Sorry, ini kalau agak ada musik-musiknya, mohon maaf sebelumnya karena gue berada di lobby hotel. Langsung aja kabar soal masalah Marcus Rashford. Ini dikatakan kalau ini kabar soal tim ya, soal tim secara keseluruhan. Harry Maguire sudah kembali latihan ya, dia sudah berlatih seminggu penuh dari hari kedua setelah menghadapi Brentford, jadi dia akan tersedia untuk pertandingan besok. Lalu setelahnya Edinson Cavani juga sudah kembali berlatih. Dan dia juga sudah tampil sebagai pemain pengganti ketika menghadapi Brentford. Tapi Marcus Rashford tidak akan tersedia karena dia ada bronkitis. Wow, dia ada sakit bronkitis ya. Temperaturnya tinggi, artinya dia demam dan tidak akan tampil atau tersedia untuk pertandingan besok menghadapi Brighton atau nanti. Eric Bailly juga masih tanda tanya karena ada masalah. Oke, jadi kalau memang begini, feeling gue sih Harry Maguire bisa jadi akan tampil sih ya. Apakah ini bagus atau tidak, kita lihat saja. Kalau gue sebagai fans Manchester United ya, siapapun yang tampil, gue selalu berharap supaya tampil bagus. Termasuk juga seorang Harry Maguire, walaupun tentu saja gue punya preference sendiri. Artinya gue lebih suka kalau yang main itu adalah Rafael Varane dan juga Victor Lindelof. Ini terlihat cukup bagus ketika menghadapi Brentford. Tapi seandainya kalau Ralf Rangnick menampilkan Harry Maguire, ya gue selalu berharap supaya Harry Maguire juga tampil bagus. Ya karena gue fans, ya gue harapkan pemainnya ya juga tampil bagus ya. Oke, soal masalah penampilan saat ini, Ralf Rangnick mengatakan, saya pikir di 2 pertandingan terakhir kita mendapatkan 4 poin menghadapi Chelsea dan menghadapi Brentford. Kita berbicara soal masalah pertandingan menghadapi Brentford, itu mungkin salah satu pertandingan terbaik yang kita pernah tampilkan. Bahkan mungkin terbaik dalam 6 bulan terakhir ya. Dan saya sangat positif terhadap tim akan bermain dengan level yang sama ketika menghadapi Brighton dan 2 minggu kemudian menghadapi Crystal Palace. Oh ya, ternyata jaraknya 2 minggu ya. Apa yang saya sukai adalah para pemain ini terlihat sangat menikmati pertandingan di atas lapangan, dan ini hal yang tentu saja yang ingin kita lakukan ketika menghadapi Brighton. Artinya pemain ini tampil enjoy ya kan, tidak tampil dengan beban. Dan gue terlihat betul memang pertandingan terakhir menghadapi Brentford itu pemain tampil lepas, skill semua keluar, karakter semua keluar, sekalipun masih ada beberapa kekurangan dan juga kesalahan, katakanlah demikian, tapi cukup minim. Memang betul selalu ada yang berpendapat kalau ya namanya juga Brentford, kualitas Brentford, tapi jangan dilihat agak beribet, tapi jangan lupa harus dilihat juga kalau Brentford di beberapa pertandingan sebelum menghadapi Manchester United mereka juga sedang dalam form yang cukup bagus, dan Manchester United secara gemilang menurut gua mampu menghentikan tren itu ya, tren bagus dari Brentford dengan sangat signifikan. Bahkan Thomas Frank setelah pertandingan mengakui kalau memang Manchester United ini sangat layak untuk bisa menang. Lalu setelahnya ada kabar soal masalah Erik ten Hag. Ini Ralf Rangnick mengatakan tentu saja kita akan berbicara di akhir musim nanti. Saya dan Erik kita harus sekarang ini fokus ke masing-masing pertandingan masing-masing, artinya Ajax dan juga Manchester United. Dia punya 3 pertandingan untuk ditampilkan, artinya Ajax ya, dan mereka harus melakukan segalanya untuk bisa memenangkan gelar di Belanda. Kita sudah setuju kalau kita akan berbicara ya, dan berdiskusi pada akhir musim nanti ya. Menurut gua masuk akal sih. Ajax juga harus konsentrasi penuh memenangkan Eredivisie. Manchester United juga harus memastikan ya meraih poin yang semaksimal mungkin lah menurut gue di akhir musim ini. Masih ada 2 pertandingan lagi, masih bisa menyapu duanya, dan mudah-mudahan nanti bisa finish di posisi yang paling tinggi yang memungkinkan.
Lalu soal masalah pemain ya, yang sangat menikmati permainannya sendiri, dikatakan oleh Ralf Rangnick, tentu saja itu sangat terlihat ketika menghadapi Brentford ya. Ini bukan hanya pendapat saya, tapi Anda juga bisa melihatnya di atas lapangan. Memang segalanya belum perfect atau belum sempurna, tapi kita secara possession ini mengontrol pertandingan. Mengenai musim depan, tentu saja akan banyak perubahan, termasuk soal masalah kontrak bermain dan juga lain-lain ya. Pemain baru akan bergabung dengan kita dan tentu saja dengan bergabung dengan pemain yang masih akan tetap di Manchester United. Ini harus didiskusikan lagi dengan board ya. Dan Erik juga harus mengatakan pemain mana yang dia inginkan untuk bermain di sistemnya. Saya sangat positif dengan pemain yang ada di sini dan juga pemain baru yang nantinya akan datang ke Manchester United. Dan ya mudah-mudahan ini bisa membantu kita untuk meraih apa-apa yang kita inginkan. Ya sepakat sih menurut gue, paling tidak dari dari keadaan tim saja, banyaknya pemain yang kontraknya selesai ini kan juga akan merubah banyak komposisi tim. Dari situ saja sudah banyak yang akan terjadi. Belum lagi nanti pemain yang akan dipinjamkan, belum lagi nanti ada pemain yang dijual. Jadi menurut gua secara default Manchester United memang musim depan ini akan banyak terjadi perombakan squad di sana ya. Lalu komentar soal masalah frustasinya Jesse Lingard untuk memulainya di beberapa minggu yang lalu, dia di bawah saya ya, artinya di bawah kepemimpinan saya, dia ini memainkan pertandingan yang lebih banyak dari sebelumnya. Nomor 2, di pertandingan menghadapi Chelsea, dia meminta saya untuk tidak memainkan dia, artinya tidak melibatkan dia ya di persiapan pertandingan karena alasan personal, alasan keluarga. Dan ini alasan kenapa kita inilah alasan kenapa kita punya tiga pertandingan yang harus saya ambil antara Edinson Cavani dan juga Jesse Lingard atau Alejandro Garnacho, yang tentu saja saya sangat ingin sebenarnya untuk memberikan dia kesempatan untuk bermain. Saya mengambil keputusan untuk memainkan Edinson Cavani. Kalau saya tidak membawa pemain lain ya, mungkin saya tidak akan memainkan Cavani atau Alejandro Garnacho. Setelah dua pergantian, Anda harus mengambil keputusan siapa yang Anda akan mainkan. Dan ini bukan masalah Anda suka dengan siapa ataupun tidak suka dengan siapa, karena ini merupakan bagian dari pertandingan. Ya gue cukup sepakat, artinya ya ini pertimbangan soal taktikal ya, dan Jesse Lingard menurut gue juga harus mengerti hal tersebut sebagai seorang pemain profesional. Dan apa yang ditunjukkan sama dia sih menurut gue ya ini tidak profesional ya. Sekali lagi ini merupakan masalah di Manchester United, di mana pemain-pemain seperti Jesse Lingard ini masih ada di tim. Sorry to say, kalau menurut gue dia harusnya tidak berlaku seperti itu, tidak bersikap seperti itu, menanggapi dia tidak diturunkan atau seperti apa, merupakan ini pertandingan terakhirnya dia. Ya menurut gue ya so what gitu loh, dia harus jadi pemain profesional lah. Dan Ralf Rangnick juga dalam mengambil keputusan itu kan menurut gue berdasarkan taktikal ya, berdasarkan kebutuhan tim, dan menurut gue ya sudah pas. Kenapa harus dipermasalahkan? Sudah pas bagaimana kita meraih 3 poin ya kan, tim bermain bagus dan bahkan kita juga clean sheet. Lalu soal masalah frustasi dengan sosial media, Ralf Rangnick mengatakan sejujurnya saya tidak membaca banyak hal-hal tersebut ya. Saya tidak punya banyak waktu untuk membaca hal tersebut di 6 bulan terakhir. Saya tidak punya Instagram, saya tidak punya Facebook, dan saya tidak bermain di area tersebut. Fokus saya ini untuk mengembangkan tim. Dan ya untuk hari-hari tersebut di sosial media selalu saja ada orang-orang yang memposting sesuatu, dan itu sangat penting untuk tidak terlalu terlibat di dalamnya, kecuali ya pemain itu sendiri yang tentu saja punya cerita-cerita yang berbeda. Lalu kabar terakhir adalah dari ini soal masalah Harry Maguire. Perkembangan soal masalah Harry Maguire yaitu adalah ditanggapi oleh Ralf Rangnick mengatakan ini adalah keputusan yang harus saya
buat setelah hari latihan hari ini, artinya setelah hari Jumat ini ya. Saya tidak ingin mengatakan kepada lawan kita soal masalah line up, apakah Harry Maguire akan ditampilkan atau tidak. Tapi yang jelas dari apa yang disampaikan tadi, Harry Maguire sudah tersedia. Cuman tentunya keputusan terakhir ada di tangan Ralf Rangnick, apakah akan dimainkan atau tidak, apakah sudah siap ditampilkan atau tidak, atau sistemnya ada Harry Maguire atau tidak ya. Walaupun sekali lagi gue punya preference atau pertimbangan tersendiri, tapi kalau seandainya Harry Maguire ditampilkan, gue selalu berharap yang terbaik bagi dia, karena bagaimanapun dia merupakan pemain dari Manchester United. Sekian dulu, terima kasih sudah menyaksikan. Itu tadi konferensi pers ya dari Ralf Rangnick terkait pertandingan besok hari Sabtu waktu Belanda antara Brighton menghadapi Manchester United. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.